Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mita Alexander Nenggolan dengan NIM 205220331. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapita Salakita Pidana dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah. Untuk materi pertama yang saya ambil adalah kebijakan pengamanan lapas Indonesia. Oke, untuk memulainya, kita akan mempelajari apa itu lapas dan apa itu rutan. Lapas itu merupakan singkatan dari lembaga permasyarakatan, yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan, atau institusi yang bertanggung jawab atas penahanan, pembinaan, dan pengawasan narapidana selama menjalani hukuman pidana. Sementara rutan atau rumah tahanan negara adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim dengan penetapannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang. Lapas dan rutan ini dibentuk dengan maksud dan tujuan yang masing-masing. Lapas diperuntukkan untuk seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana, sementara rutan diperuntukkan bagi seseorang yang masih dalam proses peradilan. Jadi lapas dan rutan ini merupakan kedua institusi yang berbeda, tetapi mereka ini memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah mereka memiliki banyak penghuni dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga mereka memiliki masalah yang sama, yaitu di mana sering terjadi konflik di dalamnya. Karena apa? Karena sering terjadinya perbedaan pendapat. Lalu di zaman sekarang ini, lapas dan rutan ini mendapatkan kekhawatiran dari masyarakat. Sebelumnya, penghuni lapas dan rutan ini memiliki istilah yang digunakan oleh undang-undang, yaitu pembinaan warga, binaan masyarakat. Dan sekarang ini, kenapa menjadi pusat kekhawatiran bagi masyarakat dan sistem peradilan kita? Karena nampaknya pembinaan terhadap narapidana ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga menimbulkan banyak kasus dan masalah. Seperti maraknya kasus overcapacity, pemberian fasilitas mewah kepada napi, larinya penghuni, peredaran narkoba di lapas, penyiksaan napi oleh napi lainnya. Dan ini tuh merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang mendapat perhatian, sehingga tidak tercapai secara maksimal tujuan sistem peradilan pidana kita. Permasyarakat ini memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi utamanya adalah keamanan. Dan dalam kata keamanan ini mengandung beberapa unsur, yakni sistem manajemen keamanan, unit pengambilan keputusan yang melakukan perancangan dan pengawasan sistem, unit kerja yang mengimplementasikan sistem, SOP atau prosedur operasi standar, pelatihan yang terus-menerus, perlengkapan yang memadai, dan sistem kompensasi dan sanksi yang tepat. Lapas dan rutan ini memiliki peraturan perundangan ketertibannya. Keamanan dan ketertiban lapas diatur dalam pasal 46 sampai dengan 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Tetapi di dalam pasal-pasal itu hanya mengatur tentang kewenangan kalapas saja atau kepala lapas dan petugas lapas. Kelengkapan dan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Sama halnya dengan peraturan keamanan dan ketertiban rutan yang terdapat pada pasal 43 sampai dengan 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. Jadi peraturan perundangan yang mengatur tentang lapas ini mirip banget dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang rutan, sehingga peraturan perundangan ini masih sangat abu-abu atau sumir. Keamanan dan ketertiban kita ini memiliki gangguan ya. Salah satunya itu ada pencurian, pemerasan, dan pengancaman, perkelahian antar narapidana atau anak didik permasyarakatan di dalam kamar ataupun di luar kamar, pemberontakan dan perlawanan terhadap tugas, kebakaran, unjuk rasa dan mogok makan, pelarian perorangan maupun massal, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan angin topan, penyerangan dari luar lapas, lain-lain gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi kita ini memiliki petugas yang terbatas ya. Sementara overpopulasi penghuni ini ada 150% secara nasional dan 400% di banyak lapas kelas 1. Terbatasnya jumlah petugas jaga dibandingkan warga binaan, 1:52 secara nasional, 1:500 orang di banyak lapas, dan di US ada 1:5. Kualitas petugas yang tidak terlatih dalam menghadapi gangguan kamtip atau keamanan ketertiban, pemahaman akan SOP lemah, tidak tersedianya unit intelijen di tingkat lapas atau rutan, rasio tingkat resiko dan kesejahteraan petugas yang tidak sebanding, dan daya pukul atau persenjataan yang terbatas.
Lalu ada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan keterbatasan perlengkapan. Untuk kualitas dan kuantitas sumber daya manusia ini jumlah petugas jaga yang sangat terbatas. 10.315 penghuni dilawan dengan 157.600 penghuni. Idealnya sekitar ada 30.000 petugas jaga. Mahal tapi memang pidana penjara itu tidak murah. Kualitas, sebagian besar petugas jaga tidak mendapat pelatihan sehingga penerapan menjadi tidak konsisten. Lalu untuk keterbatasan perlengkapan, kita tuh keterbatasan dalam modal komunikasi, dalam senjata, terus aturan penggunaan senjata oleh petugas sangat ketat, dilarang kecuali untuk membela diri. Dan kita tuh kurang amunisi ya, dan anggaran untuk pelatihan. Jadi untuk lapas dan rutan di negara kita ini akan kita bandingkan dengan beberapa negara di luar ya. Jadi untuk model pelaksanaan pidana penjara di negara luar itu ada semi-detention, di mana terpidana di negara yang menerapkan sistem ini hanya menghuni lapas setengah hari saja, dan weekend detention, yaitu penahanan berkala atau penahanan akhir pekan adalah jenis hukuman di mana pelaku ditahan di penjara antara Jumat dan Minggu malam setiap minggunya dan bebas di waktu lain. Dan yang kedua ada substitusi pidana penjara dengan day fine atau denda, dan yang ketiga ada pidana kerja sosial. Prisonisasi dan upaya revitalisasi. Prisonisasi ini merupakan penyerapan tata cara kehidupan dalam lembaga permasyarakatan atau lapas. Implikasi negatif dari prisonisasi di atas berakar dari suatu kenyataan di mana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal, dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal. Lalu untuk upaya revitalisasinya, untuk mengantisipasi persoalan kepadatan hunian lapas ini yang paling mudah adalah segera dibangun bangunan atau kamar-kamar baru dan penambahan petugas sehingga program permasyarakatan bagi warga binaan dapat dilaksanakan dengan wajar. Lalu kita ini akan melihat dari sisi peradilan pidana ya. Dari sisi peradilan pidana ini sebagai konsekuensi dianutnya Integrated Criminal Justice System. Persoalan kepadatan hunian lapas yang mengancam keamanan itu seharusnya bukan hanya persoalan lembaga permasyarakatan saja, melainkan persoalan seluruh subsistem peradilan pidana seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dalam hal terpidana sudah menjalani pemidanaan, maka untuk mengurangi kepadatan hunian lapas dapat ditempuh dengan menyederhanakan hak-hak napi, misalnya penyederhanaan persyaratan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Lalu, saya akan lanjut untuk materi kedua yang saya ambil adalah capital punishment atau pidana mati. Oke, jadi untuk memulainya, pidana mati atau hukuman mati biasa kita kenal adalah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius. Tetapi walaupun demikian, ada beberapa negara yang menghapus sistem hukuman mati tersebut dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Karena kebanyakan negara menganggap pidana mati itu memiliki arti kultur historis, yang berarti ini tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural dan sejarah seperti pandangan tentang keadilan, hukuman, dan HAM atau hak asasi manusia. Pengaturan pidana mati ini sangat bervariasi di berbagai negara dan wilayah, tergantung pada budaya, tradisi, dan pandangan masyarakat negara-negara tersebut. Jadi, untuk jenis pidana dalam KUHP ini terbagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada pidana pokok, dan pidana pokok ini terbagi lagi menjadi 5. Ada pidana mati, kebijakan hukum yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu ada pidana penjara yang berarti pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut di dalam lembaga permasyarakatan. Lalu ada pidana kurungan yang hanya berlaku bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pelanggaran saja atau tindak pidana yang ringan. Lalu ada pidana bersyarat yang berarti hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim ditetapkan untuk tidak perlu dilaksanakan, tetapi digantikan dengan masa percobaan yang lamanya ditentukan oleh hakim. Dan yang terakhir ada pidana denda yang berarti sejumlah uang yang wajib dibayarkan terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Dan untuk jenis pidana yang kedua ini adalah pidana tambahan. Dan pidana tambahan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pencabutan hak-hak tertentu yang berarti terpidana akan dicabut beberapa haknya oleh hakim, kecuali hak-hak yang tidak dapat dicabut seperti HAM atau hak asasi manusia, hak hidup, dan lainnya. Lalu yang kedua ada perampasan barang-barang tertentu. Berarti hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana, tetapi hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pengumuman putusan hakim, yaitu di mana hakim mengumumkan bahwa seseorang yang terpidana telah melakukan tindak pidana ini atau itu. Nah, untuk pidana mati ini memiliki kelompok pro dan kontra ya. Untuk kelompok pro sendiri, itu merupakan kelompok yang mendukung adanya hukuman mati. Mereka itu berpandangan bahwa hukuman mati itu harus ada untuk apa?
biar masyarakat tuh mengetahui bahwa kita tuh jangan semena-mena melanggar undang-undang. Undang-undang ada untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Sehingga jikalau kita melanggar undang-undang dan merugikan banyak orang, maka inilah hukumannya. Jadi orang-orang tuh kedepannya bakal lebih tertib. Selain itu mereka juga memiliki beberapa argumentasi ya. Argumentasi kayak kenapa harus ada gitu pidana mati. Ini yang akan saya jelaskan nanti. Oke, sebelum saya masuk ke argumentasi-argumentasi kelompok pro, saya akan menjelaskan pandangan kelompok kontra dulu atau kelompok yang tidak setuju adanya pidana mati ini atau yang menentang adanya pidana mati ini. Jadi pandangan mereka adalah hidup seseorang itu tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Apa sih artinya kayak gitu? Jadi bagi mereka manusia itu memiliki hak yang tidak bisa dicabut, hak mutlak, yaitu hak asasi manusia yang mencakup hak untuk hidup salah satunya. Hak untuk hidup ini tidak boleh dicabut, apalagi dengan alasan itu merupakan sanksi mereka karena mereka sudah melanggar undang-undang dan lain-lain. Karena tetap aja hak untuk hidup adalah hak untuk hidup. Jadi bagi mereka ya udahlah kalau misalnya emang kita melakukan kesalahan yang melanggar undang-undang atau peraturan, kita dihukum aja selayaknya manusia, yaitu seperti dipenjara atau membayar denda dan lain-lain. Tapi jangan pernah mencabut nyawa seseorang karena mereka melakukan kesalahan. Oke, jadi saya sudah menjelaskan tentang pandangan kelompok kontra dan kelompok pro. Sekarang saya akan menjelaskan argumentasinya kelompok pro kenapa mereka itu membenarkan adanya pidana mati dan mereka itu mengharuskan adanya pidana mati. Karena bagi mereka itu yang pertama tuh lebih efektif. Ini mempunyai efek deteren bagi mereka dalam kejahatan pembunuhan. Deteren atau deterensi adalah strategi untuk mencegah musuh mengambil tindakan yang belum dimulai atau mencegah musuh melakukan sesuatu yang diharapkan negara lain. Yang kedua itu lebih hemat karena tidak perlunya ada biaya tambahan untuk memfasilitasi pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut. Yang ketiga, mengurangi atau mencegah tindak hakim sendiri. Dapat mencegah masyarakat melakukan atau main hakim sendiri terhadap penjahat itu. Dan yang terakhir itu bersifat pasti. Banyak pelaku tindak pidana yang mendapat hukuman seumur hidup tetapi berujung diampuni. Jadi bagi mereka dengan adanya hukuman mati ini, maka orang-orang yang sudah melakukan kesalahan itu atau melanggar hukuman atau melanggar undang-undang ini gak ada pengampunan. Jadi hukuman mati inilah hukumannya. Dan mereka gak ada kemungkinan lagi untuk melakukan lagi karena mereka sudah dihukum mati. Nah, jadi ada pasal pengaturan yang mengatur tentang tindak pidana mati ya di KUHP. Yaitu ada pasal 104, pasal 111 ayat 2, pasal 124 ayat 1, pasal 123 bis, pasal 140 ayat 3, pasal 340, pasal 365 ayat 4, dan pasal 444. Sementara pengaturan pidana mati dalam undang-undang yang di luar KUHP itu ada 3 ya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, di Indonesia ini terdapat tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 11, yang berbunyi, pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Nah, sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 ini, pidana mati ini dijalankan oleh orang yang disebut sebagai algojo, di mana mereka itu akan mengeksekusi di tempat penggantungan, di mana nanti akan dijerat lehernya, yang terhukum ini akan dijerat lehernya dan diikatkan pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri sehingga orang ini tercekek. Lalu kita akan membahas soal jaksa tinggi dan jaksa ya. Jaksa tinggi dan jaksa ini memiliki tugas untuk memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Dan jaksa tinggi ini juga menerima pesan-pesan dan keinginan terakhir dari si terpidana, seperti beberapa kasus orang-orang yang dihukum mati itu mereka tuh meminta menu terakhir untuk makanan mereka, nanti akan disediakan oleh petugas. Mereka nanti akan meminta untuk ketemu keluarganya, maka nanti akan dikasih waktu untuk dia menyampaikan pesan-pesan yang terakhirnya lah ya untuk keluarganya. Dan jika ya orang yang dihukum mati ini dalam kondisi hamil, maka pelaksanaan pidana mati ini dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian, terima kasih.